Ya, kita lanjutkan bab 3, materi yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pernahkah Anda berpikir beberapa kejadian dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut? Yang pertama, mengapa gula lebih mudah larut jika dilarutkan dalam air panas pada waktu membuat teh manis? Yang kedua, mengapa obat mah dalam bentuk sedayan tablet dianjurkan agar dikunyah lebih dulu, bukan langsung ditelan? Yang ketiga, mengapa mencuci pakaian dengan deterjen yang lebih banyak membuat pakaian lebih bersih? Yang keempat, mengapa pembakaran saat makanan dalam tubuh dapat berlangsung pada suhu tubuh yang relatif rendah, sedangkan di laboratorium pembakaran tersebut hanya berlangsung pada suhu yang jauh lebih tinggi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tentunya akan kita jawab setelah mempelajari materi ini. Kita akan mempelajari ada 6 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, faktor konsentrasi reaksi. Yang kedua, luas permukaan bidang sentuh. Yang ketiga, suhu. Yang keempat, katalisator. Yang kelima, tekanan. Dan yang keenam, pengadukan. Nah, ada beberapa istilah dalam percobaan. Yang pertama, variabel bebas atau manipulasi, yaitu variabel yang diubah-ubah atau dimanipulasi. Yang kedua, variabel terikat atau respon, yaitu respon percobaan apa yang dapat diukur, misalkan laju reaksinya atau waktu reaksinya. Yang ketiga, variabel kontrol, yaitu yang dibuat tetap. Kita bahas satu persatu. Faktor yang pertama adalah konsentrasi reaksi. Makin besar konsentrasinya, maka laju reaksi makin cepat. Contoh percobaan, misalkan kita mereaksikan 1 gram logam magnesium dengan larutan HCl, tetapi beda konsentrasi HCl-nya, yaitu 1 molar dengan 2 molar. Keduanya bereaksi menghasilkan diantaranya adalah gas hidrogen. Percobaan mana yang menghasilkan gas hidrogen lebih cepat? Berarti yang lebih cepat reaksinya? Ya tentunya percobaan kedua, karena digunakan HCl dengan konsentrasi 2 molar lebih tinggi. Apabila kita plot dalam bentuk grafik antara volume gas hidrogen yang terbentuk dengan waktu, maka apabila kita ambil satu waktu tertentu, yaitu T misalkan, kalau digunakan HCl 1 molar, akan dihasilkan volume gas hidrogennya sebanyak Y1. Sedangkan menggunakan HCl 2 molar, dihasilkan volume gas hidrogennya Y2 yang jauh lebih banyak dibanding Y1. Berarti hal ini menunjukkan bahwa laju HCl yang 2 molar lebih cepat dibanding yang HCl 1 molar. Nah, apabila dalam percobaan tadi ditanyakan tentukan variabel bebasnya, variabel bebasnya adalah konsentrasi HCl karena yang diubah-ubah, yaitu 1 molar dan 2 molar tadi. Variabel terikatnya atau responnya, respon yang diukur adalah waktu yang diperlukan sampai magnesium habis bereaksi. Sedangkan variabel terkontrolnya yang dibuat tetap adalah massa magnesiumnya tadi tetap 1 gram, kemudian volume HCl, suhu, bentuk magnesiumnya. Faktor yang kedua adalah luas permukaan bidang sentuh. Mana yang lebih luas permukaannya? Apakah sepotong tahu utuh atau sepotong tahu yang sama tapi dipotong jadi 4? Tentunya sepotong tahu yang dipotong jadi 4 itu lebih luas karena luasnya bertambah, yaitu yang sebelah pinggir-pinggirnya. Makin luas permukaannya, jadi serbuk lebih luas permukaannya karena ukurannya tadi diperkecil dibanding kepingan, maka laju reaksinya makin cepat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan potongan kayu yang lebih kecil tentunya akan lebih cepat terbakar dibanding kayu gelondongan. Contoh lain, obat mah bentuk tablet dianjurkan untuk dikunyah dibandingkan ditelan langsung agar lebih cepat meredakan rasa sakit. Karena apabila dikunyah, ukuran partikel jadi kecil, luas permukaannya jadi besar, lajunya makin cepat. Apabila dilakukan percobaan, misalkan CaCO3 dalam bentuk serbuk dibandingkan dengan butiran dengan kepingan yang direaksikan dengan HCl, jadi itu percobaan 1, 2, dan 3.
ya akan bereaksi menghasilkan diantaranya adalah gas CO2 yang mudah untuk diamati. Nah, terlihat dari percobaan di atas bahwa volume gas CO2 yang terbentuk dengan percobaan 1 lebih banyak daripada percobaan 2, dan percobaan 2 lebih banyak daripada percobaan 3 volume gas CO2 yang terbentuknya. Berarti laju reaksi apabila menggunakan CaCO3 serbuk lebih cepat daripada yang butiran lebih cepat daripada bentuk kepingan. Faktor yang ketiga adalah suhu. Makin tinggi suhunya, berarti energi kinetik akan makin bertambah, sehingga laju reaksi makin cepat. Contoh, melarutkan gula dengan air panas tentunya lebih cepat daripada menggunakan air dingin. Kemudian contoh kedua, makanan dalam kulkas, berarti suhunya rendah, tentunya akan bertahan lebih lama atau lebih awet terhadap reaksi pembusukan. Contoh percobaan, misalkan kita mereaksikan natrium tiosulfat Na2S2O3, yang pertama pada suhu kamar, yang kedua dipanaskan terlebih dahulu, direaksikan dengan HCl. Salah satu hasil reaksinya adalah terbentuk endapan yang mudah diamati. Ya, persiapan percobaan, sediakan 2 beker gelas. Kemudian sediakan juga kertas yang sudah diberi tanda silang. Percobaan yang pertama, natrium tiosulfat 0,1 molar yang suhu kamar tanpa pemanasan dimasukkan dalam beker gelas, direaksikan dengan HCl. Dibandingkan dengan percobaan kedua, natrium tiosulfatnya dipanaskan terlebih dahulu, baru direaksikan dengan HCl. Ternyata waktu yang diperlukan sampai tanda silang tidak kelihatan lagi karena tadi terbentuk endapan belerang 50 detik pada percobaan pertama, sedangkan pada percobaan kedua hanya 38 detik. Berarti yang dipanaskan lajunya lebih cepat. Contoh soal hitungan, dikatakan setiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju reaksi akan naik 2 kali semula. Pada suhu 27 derajat Celcius, laju reaksinya 3 kali 10⁴ molar per detik dan berlangsung selama 4 menit. Pertanyaannya, tentukan laju reaksi dan waktu reaksi tersebut pada suhu 57 derajat Celcius. Cara yang pertama bisa digunakan rumus VT sama dengan delta V dipangkatkan T min T0 per delta T dikali V0. Keterangan rumus, VT adalah laju reaksi pada suhu T. V0 adalah laju reaksi awal. Delta V, kalau ada kalimat laju menjadi sekian kali semula. Nah, itu delta V. Delta T, kalau ada kalimat setiap kenaikan sekian derajat Celcius. Itu delta T. Jadi, untuk mencari laju pada suhu 57, masukin ke rumus di atas. 2 tersebut karena tadi naik 2 kali semula lajunya. Dipangkatkan 57 min 27, jadi suhu akhir min suhu awal, dibagi 10, karena tadi ada kalimat kenaikan 10 derajat Celcius. Dikali V0-nya adalah 3 kali 10⁴. Jadi dihasilkan 2,4 kali 10⁻³ molar per detik. Sedangkan apabila ditanya waktu reaksi, waktu itu berbanding terbalik dengan laju. Jadi rumusnya, jadi T sama dengan 1 per delta V. Sisanya mirip. Dipangkatkan T min T0 dibagi delta T dikali T0. T adalah waktu reaksi. Jadi T sama dengan 1 per delta V-nya 2. Dipangkatkan 57 min 27 per 10 dikali T0-nya adalah 4 menit. Jadi dapat setengah menit. Cara yang kedua. Jadi kalau digambarkan percobaan tadi, kalau suhu 27 derajat Celcius, lajunya 3 kali 10⁴, waktunya 4 menit. Yang ditanya kalau suhu 57 derajat Celcius, berapa lajunya dan waktunya. Jadi cara kedua ini logika. Ya. Suhu 27 derajat Celcius awalnya, tadi ada kata setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Jadi kita naikkan 10 derajat, 10 derajat. Jadi 37 derajat, 47 derajat, 57 derajat. Sekarang lajunya. Awalnya 3 kali 10⁴.
tadi ada naik 2 kali semula lajunya. Berarti tinggal dikali 2. Jadi 6 kali 10⁻⁴, kali 2 lagi 12 kali 10⁻⁴, kali 2 lagi 24 kali 10⁻⁴ molar per second. Sedangkan waktunya berbanding terbalik dengan laju. Jadi kalau laju tadi dikali 2, waktunya dibagi 2. Asalnya 4 menit, dibagi 2 jadi 2 menit, bagi 2 lagi 1 menit, bagi 2 lagi jadi setengah menit. Jadi ingat, kalau laju dikali, waktu kebalikannya dibagi. Faktor yang keempat adalah katalisator. Jadi katalisator adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Tapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal. Jadi sebetulnya katalisator itu bereaksi, tetapi ditemukan kembali di akhir reaksi. Contoh misalkan, reaksi penguraian hidrogen peroksida H2O2 menghasilkan H2O dan gas oksigen. Kalau tanpa ditambahkan katalisator, pembentukan gas hidrogen praktis tidak terlihat pembentukannya. Sedangkan apabila ditambahkan FeCl3 sebagai katalisator yang warnanya kuning jingga, terlihat warnanya akan berubah menjadi coklat. Berarti katalisator itu bereaksi. Tapi di akhir reaksi, kembali warnanya kuning jingga. Artinya ditemukan kembali di akhir reaksi. Nah, setelah ditambahkan FeCl3 sebagai katalisator, maka pembentukan gas O2 akan terlihat cepat terbentuk. Berikutnya, jenis katalisator ada homogen, artinya wujud katalisator sama dengan wujud pereaksinya. Ada lagi heterogen, berarti wujud katalisator berbeda dengan pereaksinya. Dalam suatu reaksi, ada kalanya salah satu hasil reaksi bersifat autokatalis. Artinya hasil reaksi tersebut dapat mempercepat reaksi selanjutnya. Misalkan reaksi kalium permanganat dengan asam oksalat dalam suasana asam menghasilkan diantaranya adalah MnSO4 yang bersifat autokatalis yang bisa mempercepat reaksi selanjutnya. Kemudian ada juga zat yang justru menghambat reaksi, memperlambat reaksi, namanya adalah inhibitor. Faktor yang kelima adalah tekanan. Untuk sistem gas, penambahan tekanan berarti memperkecil volume, karena tekanan dengan volume berbanding terbalik. Kalau volume makin kecil, berarti konsentrasi makin besar, sehingga lajunya makin besar. Contoh misalkan, memasak daging dengan menggunakan panci presto, itu tekanannya tinggi, akan membutuhkan waktu yang lebih singkat, dan daging lebih empuk. Faktor yang terakhir adalah pengadukan. Dengan pengadukan, dapat mempercepat laju reaksi. Ya, jadi materi ketiga ini selesai, tinggal kita lanjutkan dengan latihan soalnya.